Oke, kita perkuliahan biokimia forensik yang kedua. Ini cara ngecilinnya gimana sih? Oh, diginiin. Buku yang saya berikan ada di sini. Ini saya share aja ya. LMS nanti aja saya pakainya ya. Saya pakainya biasanya ini aduh. Kok lama banget? Iya. Masalah. Minggu ini saya kasih pendahuluan terlebih dahulu sambil tugas pertama tadi ya. Tolong identifikasi luka-luka yang didapatkannya gimana. Beserta gambarnya ya. Di daerah-daerah yang tidak terlarang tentunya ya. Kan kita nggak tahu. Ya, kebetulan masih pakai bahasa Inggris ya. Buat saya. Jadi saya ngambil ini dari University of Michigan gitu, dari USA dan beberapa sumber yang lainnya. Sebentar. Karena saya suka berjalan-jalan. Apa itu forensik biochemistry? Beda nanti sama forensik chemistry. Beda nggak? Kira-kira melalui pernyataan di sini. Yang jelas, forensik biochemistry itu kombinasi dari biologi dan biokimia. Jadi kurang lebih forensik biokimia forensik ini menggabungkan biologi anatominya, biokimianya itu biomolekuler, jadi DNA-nya. DNA kan contoh biomolekul yang sering dipakai di bidang forensik. Nah, kalau forensik harus berkaitan dengan kriminal. Apakah harus selalu forensik ini berkaitan dengan kriminalitas? Tidak selalu. Tapi sebagian besar diaplikasikan pada mengungkap suatu kejahatan. Sebenarnya enggak, kalau ada spesies baru, terus misalnya tiba-tiba ada ditemukan telur dinosaurus. Telur dinosaurus kan dulu dia makhluk hidup bukan sih? Iya gitu, telur makhluk hidup. Bakal hidup. Jadi kalau diidentifikasinya juga kan pasti pakai forensik. Udah tahu dia telur dinosaurus dari mana?
Apakah dalam telur itu ada DNA-nya, ada proteinnya? Kan biokimia forensik itu identifying biological molecules, biomolekul lah, seperti protein, DNA, metabolit, enzim, fluida yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita ketemu telur besar, kita belum tentu ngomongin telur dinosaurus kan, kalau belum ada buktinya. Dan buktinya pakai apa? Karena dia bakal kalau hidup pasti pakai forensik. Itu salah satu contoh forensik yang tidak digunakan dalam kriminal, tapi sebagian besar kriminal kan. Ada lagi satu kasus waktu saya dulu masih di kelompok DNA di forensik. Jadi kasusnya ini perdata di mana biasalah warisan. Dan untuk mengetahui apakah ini anak adalah anak kandung dari ibu tersebut, maka harus dilakukan identifikasi ya, secocokan. Nah itu pakai teknik biokimia. Pastinya masuk ke dalam forensik karena biomolekul yang di identifikasi adalah DNA waktu itu. Dan hasilnya sebagai seseorang yang bekerja di forensik, kita tidak bisa menentukan wah dia memang betul anaknya. Tidak, tapi data yang kita dapatkan kita kemukakan menurut sainsnya. Jadi 99% itu bercocokan dengan DNA A. Di mana DNA itu DNA ibunya seperti itu. Dan itu salah satu contoh yang bukan tidak kriminal ya. Ada lagi dulu waktu S1 kayak zaman mungkin kalian lahir tahun berapa? 2004. Kalau itu kalau mana saya lulus sarjana, kalian baru poin-poin jauh banget kan? Nah, pada tahun 2002 sebelum kalian lahir, ada tragedi namanya bom Bali. Yang sama siapa lah ya? Kok di kepala saya Sandroni ya? Makanya mirip-mirip. Pokoknya biasa sama teroris lah ya. Bom Bali itu, bomnya itu daya ledaknya tinggi. Jadi dan ditempatkan di pusat ini apa namanya? Klub. Begitu meledak karena ditempatkannya di pusat banyak orang. Begitu meledak, ya memang orangnya tuh langsung meninggal, tidak melakukan sakit ya. Tapi potong-potong. Karena dahsyatnya ledakan itu kan pasti terpisah-pisah ya, terpotong-potong ceritanya. Ada berapa ya, sekitar 180 orang, di atas 100 orang korbannya, yang mana tercecer. Jadi ada yang cuma jempol mana gitu ya. Jempol yang mana, tangan yang mana. Nah itu kan harus diidentifikasi dan dicocokkan ini milik siapa. Nah itu dilakukan identifikasi DNA bagian dari forensik. Nah itu kami bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian tuh udah kayak udah overloaded banget karena banyaknya seksual. Kan di sebagian dikerjakan kerjain, ya kan kita tubuh. Tapi kita tidak boleh kita mengerjakan ternyata ada satu bagian yang sama dari orang yang sama gitu. Tapi kita tidak boleh memberitahukan kalau jempol ini sama kaki ini milik A. Cuman kecocokan kemiripannya 99% dengan A. Jadi tidak boleh menambah argumen sendiri atau mengurangi, soalnya datanya itu begitu. Itu contoh ya kriminal ya. Contoh forensik di bidang kriminal. Jadi memang sebagian besar sih di bidang kriminal. Tapi ada satu lagi contoh yang di luar kriminal itu. Jadi
Ini kakak tingkat saya dulu ingin mengetahui karakteristik DNA mitokondria pada lapisan ektoderm terluar, mesoderm sama endoderm dari manusia. Jadi kan harus diambil betul-betul dari kadaver. Tahu kadaver? Ya karena kalau dari yang masih hidup kan nggak mungkin ya. Bolong yang belum diambil masing-masing spesimennya. Jadi saya kebagian waktu itu ada kulit sama mukosa. Nah di sini nih, ini namanya mukosa kan, mukosa sama kulit. Ada yang bagian kena jantung, liver, sama ginjal ada. Dan diidentifikasi kemudian dilakukan pengurutan homologi urutan nukleotidanya. Bahwasannya itu sama nggak sih lapisan luar, tengah, sama dalam itu urutannya sama enggak dengan database yang wilayahnya di Indonesia lah ya. Tapi itu dapatnya gitu. Jadi banyak lah ya aplikasi forensik ini, jadi bukan hanya ke kriminal aja. Selain itu juga yaitu dulu tuh nemu fosil tulang manusia di NTT. Kakak kelas sih yang disuruh ininya ya, apa namanya, menganalisis itu umurnya berapa orang dari tulang orang zaman purba atau bukan, kira-kira umurnya berapa itu bisa kita identifikasi dari DNA. Nah, kita kan biokimia ya, berarti analisanya banyaknya itu ke biomolekul banyak. Apalagi sekarang yang korban mutilasi juga ya, korban mutilasi, kemudian korban yang diduga bunuh diri, padahal itu dibunuh, itu sering terjadi. Dan di sini forensik jadi ininya apa namanya, lini terdepannya. Forensik yang mana kan ada biologi forensik, ada kimia forensik, dan ada biokimia forensik. Kalau untuk yang pembunuhan segala macam, pembunuhan mutilasi itu biologi forensik sama biokimia forensik. Kalau misalnya kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual, itu juga biologi sama biokimia. Karena apa? Selain spesimen darah yang diambil, di biologinya dilihat luka-luka segala macamnya, diambil juga misal kalau ada ludah, rambut, itu saya nggak enak ngomongnya, semen tahu ya kan, mengeri tahu ya, kan nama juga dengan kekerasan seksual, itu diambil diidentifikasi pelakunya siapa di samping sidik jari. Kita kan punya sidik jari masing-masing di polisi, makanya kalau ke luar negeri kita juga harus sidik jari. Benar nggak Pak Indonesia? Kalau saya selalu tidak pernah berhasil pakai sidik jari. Jadi saya nggak pernah berhasil pakai sidik jari kalau masuk imigrasi. Keluar masuk imigrasi itu saya nggak pernah lulus begitu saja. Selalu ada apa-apanya. Karena ini tidak terdetek. Muka kadang-kadang kalau di SUTA Terminal 3 kan udah pakai muka buat keluar masuk. Nah kalau keluar Indonesia itu masih kedetek. Begitu masuk negara tujuan tidak terdetek. Ini juga tidak terdetek. Kan kita masuknya ada di Interpol semua kan. Semua data kita kan ada kan. Harus ke petugas yang benar-benar pegang paspor kita, melihat ini yang konvensional itu. Seperti itu. Jadi memang forensik itu tidak hanya kriminal juga ya. Bahkan kita bepergian juga kita harus punya data forensiknya. Dan itu akan memudahkan kalau kita kenapa apa di luar sana. Nah, beberapa penggunaan biokimia pada ilmu forensik, profil DNA, analisis dari body.
Fluida body itu apa aja sih? Fluida itu darah mengalir. Darah mengalir. Apa aja sih fluida yang ada di tubuh kita? Darah. Buffer ada kita buffer. Buffernya darah sih. Apalagi selain darah ada lagi nggak? Cairan otak ada ya. Ada lagi ludah. Terus ada lagi yang ada di dalam tubuh. Kecuali keringat ya, kan keringat mah dikeluarkan. Itu yang bisa dijadikan bukti di ilmu forensik. Nanti ini kan saya bagiin linknya ya di deskripsi grup. Jadi semua bahan kuliah ada di sana. Kemudian toksikologi testing, microscopy and SPT testing, biochemical tracing and separation and identification. Toksikologi testing itu contohnya kamu waktu bulan Desember itu kan saya nggak sengaja nonton di Netflix dokumenter itu tentang kasus pembunuhan berantai di India sama si siapa namanya ya adalah ya. Jadi dia tuh ibu mertuanya, bapak mertuanya, suaminya diracun sama sianida. Nah, sianida itu kan beracun ya. Dia membunuh perlahan-lahan. Jadi ada jangka waktu 6 sampai kayak kita makan 4 sampai 8 jam baru meninggal. Untuk mengidentifikasi, ya awalnya tuh polisi tuh nggak curiga, oh ini meninggal karena serangan jantung. Ternyata pas identifikasi lebih lanjut karena kecurigaan kok meninggalnya ada pola. Di tes darahnya, tes toksikologinya ternyata mengandung sianida. Sianida itu membunuh secara perlahan. Ada yang membunuh secara cepat juga ada kan? Bisa ular itu kan membunuh secara cepat ya. Jadi mendenaturasi enzim. Seperti itu kalau toksikologinya. Jadi apa sih? Kan darah. Darah itu terbagi antara serum sama sel. Kita lihat dari fluida darah ini toksikologinya seperti apa. Apakah yang kan itu kan biological forensik. Kalau kita ini si racun ini di darah, terus kemana lagi jalannya ke biomolekul yang mana yang bisa mengakibatkan dia mati secara perlahan. Kan ada yang mati perlahan, ada yang mati cepat. Kalau dari tusukan terus yang maksud mengenai badan itu kan cepat ya, tapi kalau dengan racun itu bisa perlahan. Tinggal pilih mau racun yang mana. Mau yang tidak terlihat, mau yang dari makanan, minuman, atau tetesan saja, itu kan bisa. Enggak ya kayak senjata biologis massal gitu ya. Kita kan ada ini ya, apa namanya, waktu zaman awal COVID itu ada konspirasi kalau virus COVID itu merupakan virus genetic engineering dari suatu lab di tempat asalnya sana yang bocor. Jadi kemana-mana. Tapi kan itu teori konspirasi. Untuk membuktikannya kan pasti diperlukan analisis forensik. Dan sampai sekarang tidak terbukti bahwasanya virus COVID-19 itu berasal sesuai dengan teori konspirasi. Kan nggak ada ya buktinya apa itu. Sampai sekarang belum terbukti, entah belum terbukti atau entah buktinya kemana. Ya kita nggak tahu ya, cuma case loss ada yang bukti kalau manusia sudah bisa berdarah tinggi ya, hidup lagi masing-masing. Itu garis siapa? Ada kakak kelas kalian tuh yang HP-nya itu di pol mana sih di Sukabumi teh di Lido. Pokoknya bagian forensik aja ya, tapi dia tuh megangnya alat GC gas kromatografi buat keperluan kepentingan forensik. Nah itu emang isinya buat memisahkan racun yang bisa jadi pisahkan
Kalau GC kan basicnya itu ini ya, bisa volatil ya. Jadi dari yang senyawa yang volatil. Field of Science and Forensic Biochemistry, Forensic Science, Crime Scene Investigation, Clinical Chemistry, Biology, and Physics. Jadi banyak kalau mempelajari biokimia forensik kalian bisa berkiprah di bidang-bidang ini. Sebenarnya kalau siapa ya saya lupa. Jadi kelas kalian itu emang kalau udah lulus pengen masuk polisi sih, jadi dia nggak pura jadi Ido di Sukabumi sana. Ya memang di polisi kan ada bagian forensik, ada bagian biologi forensik sama chemical forensik. Nah kalian bisa masuk di bagian chemical forensik. Kalau kalian punya basic biokimia bisa masuk di biological forensik. Dan itu tuh memang kerjaannya sangat menantang. Ya kan kita nggak tahu ya bertemu kadaver atau spesimen tubuh manusia atau apapun juga itu kita bisa dapat semuanya di situ ya dengan mental yang tinggi ya. Kalau mentalnya kayak saya waktu saya udah pingsan dan saya juga nggak berani ya melihat kadaver tanpa kepala, mayat tanpa kepala juga maaf tidak mau saya. Nah, kita khususkan di kelas ini crime investigation aja ya, di investigasi kejahatan supaya kita bisa tahu kalau kejahatan sebaik-baiknya kejahatan menutupi kejahatannya itu pasti kebohongan juga. Apa yang diperlukan dalam analisis crime? Look, find, proses. Jadi lihat di lokasi, biasa kan suka ada foto-foto gini ya di forensik. Kemudian find, ambil bukti-bukti yang bisa dijadikan bukti, mungkin lebam lah, luka apalah, rambut, apapun yang bisa dijadikan bukti. Diproses, dilihat misalnya kalau pelaku kejahatan kita lihat DNA, profiling DNA-nya cocok sesuai ya. Biasanya pelaku kejahatan itu tidak jauh-jauh dari circle mereka kan. Jarang gitu yang antah berantah itu langsung jadi pembunuh gitu. Pasti circle-nya nggak jauh dari situ. Makanya polisi juga menanyai itu pasti orang-orang terdekatnya dulu. Karena nggak mungkin ya cuma orang gila yang ujuk-ujuk nggak ada kepentingan membunuh orang. Pasti kan ada tujuannya yang membunuh orang. Nggak suka biasanya. Kalau udah diproses jadi bukti kuat baru cari penjahatnya ditangkap. Setelah itulah barulah ya pengadilan berjalan. Seperti itu proses. Terus kita di bagian mana? Kita di bagian proses. Di bagian prosesi barang bukti yang ditemukan di TKP. Misal kalau ada rambut, ya rambutnya kita proses di rambut itu, di akar rambut itu ada DNA. Ya, yang putih-putihnya. Kalau di batang rambut DNA-nya dikit. Lebih gampang diambil DNA itu dari batini, dari akar. Tapi kan kalau di crime scene itu kan kita nggak bisa milih ya dari akar yang mana, kan dapetnya yang ya potongannya aja. Dan itu bisa kita analisa, kita ekstraksi, diambil DNA-nya pakai kit yang khusus untuk manusia ada. Kemudian kita PCR, amplifikasi, kemudian kita cocokkan. Cocokannya dengan siapa? Kita kalau misalnya ada beberapa cara sih, tapi kan mereka si orang itu diketahui punya circle, orang-orang circle itu dulu ya. Kalau misalnya cocok, kan suspek, orang itu jadi suspek ya, belum bukan suspek jadi belum jadi tersangka. Tapi statusnya tidak boleh kemana-mana kayak gini, tahanan kota. Gitu. Kalau iya kan langsung dicegah, atau enggak kita nyari. Jadi kan apa ya? Yang pembunuhan satu keluarga, tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba tahulah pembunuhnya A.
Terus ternyata pembunuhnya itu adalah karyawan yang kerjanya sama keluarga itu. Ini nggak jauh-jauh lah si penjahat itu pasti yang ada sangkut pautnya sama orang yang dibunuh. Biasanya tuh kalau yang kejahatan seksual disertai pembunuhan itu biasanya cintanya ditolak ya, atau merasa sakit hati dengan perempuannya. Biasanya perempuan kan jadi target pembunuhannya ya. Atau kasus aborsi. Aborsi kan kita harus tahu siapa ibunya kan. Ya tapi tentu saja tidak ilmu kita aja ya kan, harus dicek juga dengan ilmu lain, dengan pendekatan lain, siapa aja yang masuk ke rumah bersalin ini, siapa aja ini, orang ini itu siapa sih, orang terdekatnya siapa, itu kerjanya polisi. Kita hanya memproses ini aja, memproses biomolekulnya saja. Makanya kan kadang kalau udah 3 bulan itu ada jenazah yang diangkat lagi, mau diotopsi lagi karena otopsinya kurang baik ya pada waktu sebelumnya. Terus emangnya kalau jadi tulang belulang masih bisa diotopsi? Masih. Tapi secara biologi ya, jadi tulang itu kan tulang itu kalau misalnya pukulan tumpulnya kena tulang nih, pasti tulang itu akan ada memar. Memar itu bisa diidentifikasi, ternyata udah ada database-nya. Saya dengan palu, dengan berat ya, mereka bentuk retakannya gimana itu ada, ternyata ada database-nya. Jadi bisa mencocokkan ahli forensik itu dengan bentuk bekas pukulan. Terus apalagi kalau darahnya, kalau ada spesimen darah di TKP biasanya yang berkelahi. Terus salah satunya kan kalau berkelahi itu kan menang jadi arang, kalah jadi abu ya. Ada lawan yang kalah, meninggal, darah tercecer, ya mungkin si jasadnya udah dibawa kemana, tapi kan darah masih ada. Darah itu bisa kita ambil DNA-nya, bisa kita ini apa namanya? Pertama itu golongan darahnya dulu, kalau masih bisa diambil. Kedua itu kita ekstraksi DNA-nya, kita cocokkan. Itu punya itu berkaitan sama biokomputasi yang tadi. Soalnya menganalisanya itu pakai teknik in vitro, in silico dan juga in vitro. Jadi untuk pengecekan homologi atau kesamaan itu pakai komputasi.